قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak dan ibu-ibu para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setiap nikmat yang ada dapat kita syukuri dan kita ditambahkan pula dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram. Kita ingin menyelesaikan pembahasan zakat terlebih dahulu, di mana pada pembahasan kita akan melanjutkan tentang masalah sedekah sunnah, sedekah tatawwu. Kali ini tentang hukum meminta-minta atau mengemis. Hukum meminta-minta atau mengemis. Kita lihat hadis 661 dari pembahasan kitab Bulughul Maram ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang selalu meminta-minta pada orang lain, orang yang selalu meminta-minta pada orang lain alias mengemis pada yang lainnya, maka dia nantinya akan datang pada hari kiamat dengan tidak ada segumpal daging pun di wajahnya. Dengan tidak ada segumpal daging pun di wajahnya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga kita lihat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis nomor 662, bahwasanya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man sa'alan nasa amwalahum takassuran fa innama yas'alu jamran falyastakilla aw liyastakthir." Rawahu Muslim. Abu Hurairah menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta-minta harta dari orang lain untuk memperkaya diri. Siapa saja yang minta-minta harta dari orang lain untuk memperkaya diri, sebenarnya ia hanyalah meminta bara api. Oleh karenanya silakan dia meminta sedikit ataupun banyak kalau mengetahui ancaman semacam tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ada hadis lagi dari Az-Zubair bin Al-Awwam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu bersabda, "La ayyakhudha ahadukum halbahu fayati bihuzmatil hatabi ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min ayyas'alan nasa a'tauhu au mana'uhu." Seorang itu di antara kalian mengambil talinya lalu datang dengan seonggok kayu di atas punggungnya, kemudian menjualnya, dan dengan hasil itu ia menjaga kehormatannya, itu lebih baik daripada dia mengemis-ngemis, meminta-minta pada orang lain yang terkadang mereka memberinya, terkadang juga menolaknya.
Juga hadis yang keempat 664 dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, al-mas'alatu kaddun yakuddu bihar rajulu wajhahu illa ayas alar rajulu sultanan aw fi amrin labudda minhu. Samurah radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, meminta-minta adalah cakaran seorang terhadap mukanya sendiri, kecuali meminta kepada penguasa atau meminta dalam hal sesuatu yang sangat-sangat perlu dia minta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi itu mensahihkan hadis ini. Maka kesimpulannya dari keempat hadis yang ada, asalnya meminta-minta atau mengemis itu adalah perbuatan yang diharamkan, termasuk profesi menjadi pengemis. Termasuk perbuatan yang diharamkan, termasuk juga profesi menjadi pengemis. Dia di sini ancaman yang disebutkan dalam hadis-hadis yang ada tadi. Ancaman bagi pengemis yang pertama, pada hari kiamat tidak ada segumpal daging di wajahnya. Pada hari kiamat tidak ada segumpal daging di wajahnya. Kemudian ancaman yang kedua, orang yang mengemis seperti meminta bara api untuk dirinya. Orang yang mengemis seperti meminta bara api untuk dirinya. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari hadis yang ketiga, mengemis itu menjatuhkan kehormatan atau menjatuhkan harga diri. Kemudian yang keempat, mengemis itu seperti seorang mencakar mukanya sendiri. Itu seperti seorang itu mencakar mukanya sendiri. Dan juga para ulama ini disebutkan bahwasanya kenapa sampai mengemis itu tercela. Kalau kita lihat tadi itu hukuman-hukumannya disebutkan dalam hadis. Dan para ulama itu sebutkan mengemis itu punya dampak-dampak jelek yang lainnya. Terutama di sini yang kita bahas, mengemis kalau dalam keadaan dia sebenarnya berkecukupan dan bisa memenuhi dengan cara bekerja. Dampak-dampak jeleknya tadi sebagainya sudah disebutkan dalam hadis, yaitu satu, yang namanya mengemis itu menghinakan atau menjatuhkan kehormatan dan membuat orang tidak punya lagi rasa malu, dan membuat orang tidak punya lagi rasa malu. Kemudian yang kedua, dampak jeleknya lagi, mengemis membuat orang itu malas-malasan. Padahal punya kekuatan, punya fisik yang kuat, dia anggap yang penting seharian saja saya keluar, juga tetap nanti hasilnya juga ada. Kemudian dampak yang ketiga, mengemis itu biasa mengelabui orang.
Karena nanti akan membuat pengemis tadi berusaha untuk berpenampilan sangat-sangat kere, sangat-sangat miskin. Pakaian compang-camping, ada yang tangannya pura-pura puntung, ada yang kakinya pura-pura puntung juga, dilipat dalam celana. Pokoknya kondisi yang orang itu lihat paling menyedihkan itu yang dia ingin tampakkan. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Berarti dia mengelabui orang lain. Padahal kenyataannya jauh dari itu. Dia fisiknya kuat. Mungkin kalau Satpol PP mau tangkap dia, ya dia bisa lari juga sama. Ya. Buka kakinya tadi yang dia itu lipat jadi puntung tadi. Bisa lari? Iya bisa lari. Namun pokoknya kalau ditampak orang lain tampakan punya penyakit yang parah, tampakan fisiknya yang lemah seperti itu, padahal dia orang yang mampu. Kemudian dampak jeleknya lagi dari mengemis itu sama saja seorang itu mengingkari atau menentang nikmat Allah. Karena sebenarnya Allah sudah beri dia nikmat yang banyak. Dan dia berusaha menampilkan dirinya itu orang yang serba kurang. Berarti dia tidak mensyukuri nikmat yang ada. Jadi karena sifat-sifat inilah sampai Islam itu melarang keras seorang itu untuk mengemis. Nah, yang diperintahkan di sini lihat, yang diperintahkan seorang itu bekerja. Maka faedah yang dari hadis ini juga, kita sebagai seorang muslim itu mesti bekerja. Seperti yang Nabi SAW sebutkan tadi dalam hadis Zubair bin Al-Awwam. Jika orang itu ambil tali, kemudian dia ikat kayu, kemudian dia pikul di punggungnya, kemudian dia jual kayu tadi demi untuk jaga kehormatan diri. Ini dia bekerja seperti itu. Orang-orang mungkin menganggap itu hina. Wah, ini pekerjaan biasa. Namun dia tidak mengemis. Itu lebih baik daripada kata Nabi SAW, daripada orang itu meminta-minta, mengemis. Kadang dia itu dapat, ada yang beri, kadang juga dia tidak diberi sama sekali. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, bahwasanya mengemis yang dibolehkan itu kalau dalam keadaan butuh. Kalau dalam keadaan sangat-sangat butuh.